Ini kalau naikkan kontrak ya ini sampai ke menyerahkan hasilnya ke PA. Kemudian pemeriksaan administratif ini oleh PPHP. Gitu. Baru dibayar. Ini kontrak yang umum. Kalau kontrak konstruksi ini ada, tapi sekarang berlaku semua. Ada pre-award meeting. Ada di antara BAHP dengan SPPBJ harus ada rapat yang namanya rapat persiapan penunjukan penyedia. Tugas PPK berat, yaitu mengecek persyaratan pengusaha. Karena pokoknya nggak ngecek lagi. Berdasarkan data yang ada, oke, lulus, oke. Nah, begitu akan ditetapkan SPPBJ, ada rapat pre-award meeting, itu dicek yang namanya kelengkapan pengusaha itu sampai membuktikan kebenaran kalau dikonstruksi sertifikat kompetensi tenaga dan sertifikat badan usaha. Kalau oke, baru dikeluarkan SPPBJ. Setelah keluar SPPBJ, rapat lagi yang disebut rapat persiapan penandatanganan kontrak. Dilakukan finalisasi draft kontrak yang menjadi bagian dokumen pembelian. Finalisasi finalisasi itu hanya mengkoreksi atau mengisi hal-hal yang masih kosong dalam draft. Kemudian tidak boleh merubah substansi kecuali mempercepat waktu pelaksanaan apabila diperkirakan melebihi tahun anggaran. Kontrak ditandatangani. Nah, setelah SPMK diterbitkan, sebenarnya ini sebelumnya ya, salah ini, mestinya di sini setelah kontrak dilakukan perhitungan bersama, ada yang namanya pre-construction meeting. Siap belum? Jadi ini mohon maaf, ini tak salah. Jadi itu tolong dikoreksi aja di materi. Saya lupa ini udah lama salah. Tapi kalau sadar aja. Ini nggak ada di materi yang Bapak Ibu kemarin dapat dari LKPP, nggak ada ini. Berdasarkan pengalaman. Itu ya. Jadi setelah kontrak ditandatangani dilakukan penghitungan bersama di lapangan. Pre-construction meeting atau juga disebut MC0. Baru diterbitkan SPMK kalau untuk konstruksi konsultan jasa lain, dan untuk konstruksi ada SPL, penyerahan lapangan. Kalau untuk barang SPP. Di sini Pak, baik pengadaan barang maupun itu dicek jadwalnya. Nah, inilah jadwal itu salah satu alat kendali yang sangat strategis. Misalnya barang Pak, di situ di jadwal dia kapan barang itu dipesan, kapan barang itu diproduksi, kapan barang itu dikirim dari produsen, kapan bisa diterima di Indonesia, dan kapan bisa dipasang. Mengendalikan itu sederhana. Oh, sekarang waktunya mesen. Tanya, sudah dipesan belum? Mana buktinya? Oke. Tapi kalau belum dipesan, peringatkan. Menurut jadwal yang Anda buat, bahwa paling lama tanggal sekian barang harus dipesan. Kalau memang belum dipesan, maka akan mengakibatkan terlambat. Mundur lagi. Kalau memang barang itu sangat dibutuhkan, peringatkan mereka bahwa tidak ada perpanjangan pelaksanaan. Jika 3 kali berturut-turut kita peringatkan bahwa dia tidak sesuai dengan jadwal, itu langsung bisa diputus kontrak. Dan kalau diputus kontrak, kita bisa langsung tunjuk penyedia yang mampu atau ranking 2-nya pada saat lelang. Langsung. Di Perpres sekarang nggak ada, di Perpres nanti ada.
dalam pelaksanaan kontrak ada itu. Kalau misalnya hasil perhitungan bersama MC0 ini ternyata volumenya tidak sesuai dengan yang ada di kontrak, itu bisa dilakukan ada itu. Atau tidak, nilai kontraknya nggak berubah tapi di CCO, kontrak change order, itemnya yang digeser-geser tapi total kontraknya. Kemudian kalau kontrak ini kritis, SCM. Kalau ternyata proyek di akhir kontrak tidak bisa selesai dan penyediaannya masih serius, misalnya karena hambatan yang di luar kendali dia, misalnya peristiwa kompensasi, kayak sekarang COVID, misalnya di Subang di lockdown total, tidak ada kegiatan sehingga proyek juga nggak bisa bergerak, itu bisa diberikan peristiwa kompensasi. Tetapi kalau memang kelalaian penyedia, tapi penyediaannya masih serius melaksanakan dan diperkirakan bisa selesai, ini bisa serah terimanya dimundurkan 50 hari dan boleh melebihi tahun anggaran. Yang jadi persoalan kumaha mayarna, kan itu. Pengalaman saya di akhir Desember bayar, saya sudah prestasi misalnya 95% bayar, ya 5% diajukan di perubahan. Makanya di adenunya bunyi, pembayaran sisa pekerjaan yang belum dibayar akan dilaksanakan setelah anggaran tersedia di perubahan anggaran. Dan itu alhamdulillah beres. Saya nggak tahu di Subang sudah pernah mempraktekkan nggak proyek yang nggak selesai dibayar di perubahan. Tapi Kota Bandung sudah, Depok sudah, Bogor juga sudah, yang pernah saya guide ya, provinsi juga sudah. Kemudian terakhir ada perhitungan akhir MC100 dan PHO, Provincial Handover, serah terima pertama. Baru diserah terimakan itu. Ini gambaran ya untuk pengetahuan saja, tidak ada di ujian, gitu ya. Kemudian pejabat pengadaan dan tugasnya sederhana. Pejabat pengadaan dan pejabat administrasi atau fungsional atau personil yang dilakukan oleh PA KPA untuk melaksanakan dalam kurun persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung, penunjukan langsung paling banyak 200 juta untuk barang, pekerjaan konsultan jasa lain atau 100 juta untuk jasa konsultan, dan purchasing paling banyak 200 juta. Pejabat pengadaan ini satu orang pejabat. Memang confuse ya pejabat pengadaan dengan pejabat struktural, gitu, confuse. Itu ketentuannya tentang pejabat pengadaan seperti itu. Kemudian Pokja pemilihan. Pokja pemilihan yang selalu disebut Pokja pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan. Tugas Pokja melaksanakan persiapan pelaksanaan pemilihan, kemudian pemilihan penyedia untuk katalog elektronik, bukan mesen di katalog elektronik, tapi dia melakukan pemilihan penyedia yang untuk masuk ke katalog elektronik, menetapkan pemenang pemilihan paling banyak 100 miliar untuk barang pekerjaan konsultan jasa lain, karena di atas 100 miliar ada kewenangan PA. Untuk seleksi penunjukan langsung konsultan dengan pagu paling banyak 10 miliar, karena di atas 10 miliar kewenangannya PA. Pokja pemilihan beranggotakan 3 orang berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan atau penyedia, dapat dipandang sepanjang jumlahnya gasal atau ganjil, dan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. Ini yang tugas saya di PDAM sebagai tenaga ahli Pokja pemilihan. Kalau yang di Bogor saya tenaga ahli untuk Pokja untuk PPK. Jadi saya tidak berurusan dengan Pokja.
agen pengadaan berikutnya ini alternatif. Barangkali di tempat Bapak Ibu tidak ada yang punya sertifikat atau tidak ada yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pejabat pengadaan, atau di kementerian tidak ada UKPBJ, maka boleh dilaksanakan oleh agen pengadaan. Agen pengadaan bisa all personilnya dari UKPBJ, boleh juga dari pelaku usaha. Ini bentuk usahanya saya belum tahu, tapi dari pembicaraan yang sudah berkembang, pelaku usahanya jasa konsultan khusus di bidang pengadaan, yang sebagian seluruhnya pekerjaan PBJ yang diberi kepercayaan oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Tugasnya dapat melaksanakan proses PBJ, juga mutatis mutandis dengan tugas Pokja atau PPK. Mungkin ke depan PPK pun diserahkan kepada pihak swasta, gitu ya, mungkin. Tapi yang jelas agen pengadaan ini bisa untuk tugas Pokja atau pejabat pengadaan. Tapi sampai hari ini jangan lupa like dan subscriber. Kenyoy. Subrek. Yang penting tonton terus Rayi and Raka. Subscriber. Lebih keras.